Dan untuk mengetahui suasana Ramadan di Jerman, sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom WNI di Jerman, Sultan Haidar Samlan. Assalamualaikum, selamat pagi waktu Jakarta, Mas Sultan. Assalamualaikum dan selamat malam waktu Jerman, Mas Bram dan Mbak Dea. Mas Sultan, ini kan wilayah Jerman beberapa masih ada yang lockdown. Kalau di tempatnya Mas Sultan sendiri, pembatasannya atau restriksinya terhadap kegiatan sosial masyarakat bagaimana? Ya, memang sebenarnya lockdown di Jerman saat ini sedang lockdown total. Jadi bukan hanya di beberapa negara atau negara-bagian atau kota tertentu. Dan ini memang berlangsung di 2-3 minggu belakangan ini sangat-sangat disayangkan sekali, terutama di waktu-waktu Ramadan. Dan saya juga menyayangkan mungkin banyak warga negara Jerman yang saat ini bukan hanya lockdown tertutup, artinya tidak bisa berkomunikasi dengan warga lainnya, tapi juga saat ini pemerintah juga melarang warga negara Jerman atau warga negara yang tinggal di wilayah negara Jerman untuk keluar dari jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Baik, sebenarnya Mas Sultan dengan ada pembatasan seperti itu, adakah kemudian keterbatasan ibadah, misalkan sholat tarawih, sholat maghrib yang biasa kita lakukan di masjid di Ramadan seperti ini? Ya, secara de facto mungkin suka atau tidak suka memang ada pembatasan, artinya memang secara hukum kegiatan-kegiatan ibadah yang dilakukan di rumah-rumah ibadah, di masjid atau mungkin di komunitas-komunitas Islam di negara Jerman secara hukum sekali lagi tidak diizinkan. Tapi untuk mengatasi situasi Ramadan saat ini negara-negara bagian tertentu mengeluarkan semacam pengecualian, artinya pengurus masjid atau mungkin perwakilan dari komunitas muslim di kota-kota setempat bisa mengajukan permohonan izin untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah yang terbatas tentunya, seperti sholat tarawih dan lain sebagainya. Kalau di tempat Mas Sultan sendiri, apakah upaya itu dilakukan oleh komunitas muslim sehingga seperti Mas Sultan misalnya bisa beribadah di masjid secara terbatas begitu? Ya, kebetulan saya tinggal di Frankfurt, artinya memang kota metropol yang di mana komunitas asing atau mungkin warga negara asing di kota Frankfurt memang sangat-sangat banyak. Dan sebagai info, di Frankfurt kita memiliki komunitas Muslim Indonesia yang kita namakan Masjid Indonesia di Frankfurt. Dan pengurus komunitas ini juga mengajukan permohonan izin tersebut kepada kota Frankfurt, dan kami diizinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah selama di bulan Ramadan. Berarti sudah melakukan ini Mas, prosesi buka bersama belum di Ramadan kali ini? Ya, jadi buka puasa bersama mungkin saya tidak bisa menyebutkan secara keras, ya sudah ada, tapi memang dibataskan secara jumlah, artinya memang yang diizinkan oleh pemerintah setempat didasarkan keluasan dari komunitas kami, jadi mungkin hanya 10 sampai maksimal 15 orang yang boleh untuk berada di tempat tersebut. Tapi sekali lagi ini benar-benar perizinan pengecualian, jadi secara hukum memang sangat sebenarnya dilarang untuk melakukan hal-hal tersebut. Meskipun dilarang, tapi ini bisa disebut pelonggaran ya, Mas Sultan? Jadi memang pemerintah Jerman secara solutif mendukung sekali kegiatan-kegiatan keberibadahan atau keberagamaan di Jerman, khususnya kepada warga negara yang beragama Muslim. Dan Kansler Merkel atau mungkin Kansler Merkel sendiri juga menariknya tahun ini secara khusus memberikan suatu ucapan selamat kepada mereka yang melakukan ibadah Ramadan, dan dia juga memberikan support secara khusus kepada warga negara Muslim yang ingin sekali lagi menetapkan atau melakukan kegiatan-kegiatan ibadahnya. Jadi memang ya itu dukungan 100% support dari pemerintah Jerman secara tidak langsung. Ya, luar biasa. Nah, kalau tadi kita bicara kegiatan di masjid begitu, bagaimana di area-area publik lain, Mas Sultan? Apakah memang boleh berkumpul misalkan dengan 15 orang tadi tapi menggunakan masker misalkan, atau seperti apa? Ya, jadi sangat restriktif sekali. Kami saat ini berada di lockdown total sekali lagi. Jadi memang secara hukum setiap satu rumah tangga hanya diizinkan untuk bertemu satu orang lainnya. Jadi untuk bertemu lebih dari 3-4 orang itu secara khusus, secara hukum tidak diperbolehkan. Begitupun juga dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang tadi saya sebutkan, sangat restriktif sekali, artinya dengan masker,
Dan ketika kita ingin berkumpul atau mungkin sekedar untuk melakukan sholat tarawih di jamaah yang sangat terbatas tersebut, kita harus melakukan registrasi, mencatat nama dan lain sebagainya supaya kami bisa memfollow up siapa-siapa yang bertemu di waktu yang tertentu tersebut. Artinya kalau lockdown lokal di tahun 2021 kita bilang ini pertengahan tahun ya, betul. pertengahan tahun. Berarti ini hampir mirip dengan awal-awal pandemi ya Mas Sultan ya? Suasananya. Benar. Jadi memang menariknya puasa kali ini sangat mirip dengan puasa tahun yang lalu ketika pandemi masih di awal-awal, dan mungkin di bulan-bulan atau mungkin di tahun lalu tepatnya memang pandemi memang sedang melonjak-lonjaknya di Jerman. Dan saat ini kami sedang dihadapi ke gelombang ketiga, dan kita lihat juga jumlah cases COVID-19 di Jerman sangat tinggi sekali. Kalau kita bandingkan dengan Indonesia, hari ini saja total masih 12.000 sampai 13.000 cases per hari. Jadi mungkin 2 kali lebih banyak dari cases di Indonesia. Jadi memang sangat-sangat ditantang gitu kami di sini di Jerman, bukan hanya karena kasus restriktif tadi dari lockdown, tapi juga dengan jangka waktu atau durasi berpuasa yang juga cukup panjang kita bandingkan dibanding Indonesia. Baik, Mas, tadi di paket berita sebelumnya memang kita sempat membahas soal vaksinasi juga yang dilakukan pada usia-usia sebelum lansia begitu. Bagaimana kemudian proses vaksinasi ini apalagi buat WNI, Mas, dan seberapa berpengaruhnya akhirnya pada pelonggaran aturan apalagi untuk berkumpul di Ramadan seperti ini? Ya, kabar baiknya mungkin vaksinasi di Jerman sedang mengalami progresif yang sangat baik. Status hari ini saja kita sudah memvaksin di Jerman sekitar 26 juta warga Jerman, juga warga asing yang tinggal di Jerman. Jadi tidak ada perbedaan antara warga Jerman atau mungkin warga asing. Tapi memang seperti jadi yang disebutkan di rubrik sebelumnya, kita saat ini memang sedang memprioritaskan kaum-kaum lansia atau mungkin kaum-kaum tertentu yang dihadapi risiko grup tertentu yang mungkin perlu dilebih dahulukan. Berarti kelompok-kelompok tertentu ini masuk di fase-fase yang ditentukan. Kalau Mas Sultan sendiri apakah sudah dijadwalkan kira-kira di bulan apa, ataukah sudah masuk dalam regulasi di usia-usia produktif misalnya? Ya, mungkin kalau dari grup saya mungkin sekitar bulan Mei atau akhir Mei sampai awal Juni ini. Jadi memang kita sudah bisa memproyeksikan akan diinfung atau mungkin divaksin di saat-saat tersebut. Sekali lagi mungkin saya bisa sebutkan secara prosentual, hari ini sudah 30% dari warga lokal di Jerman, artinya warga negara Jerman plus warga asing yang tinggal di Jerman yang sudah divaksin setidaknya 1 kali. Dan saya mungkin optimis di bulan Juli Agustus mungkin setidaknya 50% sampai 60% warga lokal di Jerman, artinya warga negara Jerman dan warga negara asing tersebut yang di Jerman yang sudah akan divaksin di Jerman. Baik, amin. Kita doakan bersama semoga progresnya lebih cepat lagi. Nah, saya ingin kembali pada buka puasa bersama. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Pasti dirindukan untuk berkumpul bersama ketika sekarang ada pembatasan. Tapi ada nggak rindu terhadap makanan khusus begitu yang mungkin pada tahun-tahun sebelumnya bisa saling berbagi antar WNI, sekarang mungkin tidak bisa karena pandemi seperti ini? Ya, mungkin karena saya orang Indonesia, mungkin tentunya makanan Indonesia yang saya rindukan, karena masakan Indonesia sangat eksotis sekali. Kalau kita lihat di Jerman, tidak banyak restoran yang menawarkan masakan Indonesia. Dibanding mungkin kalau kita lihat komunitas Turki atau mungkin komunitas Arab, komunitas warga negara yang beragama Islam lainnya sangat-sangat present di Jerman. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan Mas Bram tadi ya, saya sangat merindukan masakan Indonesia tentunya di Jerman. Ini kan banyak pembatasan di sana, artinya hanya hal-hal esensial saja yang boleh dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di Jerman. Nah ini untuk mendapatkan bahan-bahan makanan yang makanan Indonesia ya, betul, atau betul. biasanya Indonesia. iya biasanya diambil atau dibeli dari ASEAN Store. Mudah nggak Mas di sana, Mas? Sangat mudah. Jadi memang tidak ada alasan mungkin ya kalau kita bilang susah atau tidak kita mendapatkan masakan halal di Jerman. Sangat mudah sekali. Sekali lagi mungkin komunitas Turki di Jerman itu sangat terdepan sekali. Mereka punya toko-toko tertentu yang menjual masakan-masakan halal. Dan bahkan untuk membeli makanan secara online atau mungkin dengan melalui jasa kirim, itu pun sudah ditentukan apakah itu makanan halal atau tidak. Jadi memang di Jerman sangat terbuka sekali untuk mengenai perbedaan halal dan haram.
Oke, nah selain makanan Mas, adakah kemudian semacam tradisi Ramadan WNI di sana yang hari ini belum bisa dilakukan atau terpaksa disesuaikan begitu dengan kondisi pandemi seperti ini? Ya, mungkin yang bisa saya beri atau mungkin yang bisa saya bagi adalah waktu berbuka puasa bersama mungkin. Itu satu highlight kalau kita lihat di bulan puasa Ramadan. Komunitas Muslim Indonesia khususnya di Frankfurt memang sangat inovatif sekali. Jadi kita tetap mengadakan buka puasa tapi tidak bersama. Artinya memang mereka-mereka yang sudah bekerja atau mungkin sudah lama di Jerman, mereka mengumpulkan dana dan ada beberapa komunitas ibu-ibu yang memasak dari dana tersebut, dan ketika waktu berbuka tiba, jadi 1 jam sebelumnya kita memberikan kepada student atau mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini untuk menjemput makanan tersebut, artinya supaya mereka tidak dilupakan begitu dengan suasana Ramadan dan juga masih bisa merasakan nikmatnya berbuka dengan masakan-masakan Indonesia. Ini yang dikangeni ya, masakan Indonesia tentunya. Mas Sultan, ini kan hari kemenangan, hari Idul Fitri kurang dari 1 pekan ya. Ada rencana nggak Mas di tengah pembatasan yang begitu ketat di Jerman, di tengah lockdown total di Jerman, ada rencana nggak kira-kira apakah membuat makanan Indonesia sendiri di hari kemenangan atau ada pertemuan dengan teman karena ada pelonggaran dari pemerintah Jerman? Ya, mungkin saya bisa bagi rahasia untuk Mbak Dea dan Mas Bram di sini. Memang sangat baik komunitas Muslim Indonesia di Frankfurt. Kita bekerja sama dengan KJRI Frankfurt. Jadi memang kita akan membuka acara open house. Ini juga masih terbatas sekali. Kita masih mengajukan izin pengecualian tersebut yang tadi saya sebutkan di awal kepada pemerintah kota di Frankfurt. Mungkin ketika kami mungkin bisa sedikit berkumpul at least untuk melakukan ibadah sholat Id. Dan kemudian kita juga akan memberikan makanan-makanan khusus yang disiapkan dari kerjasama antara komunitas Muslim Indonesia di Frankfurt dan KJRI yang nantinya mungkin akan kami bagikan kepada mereka-mereka yang ada di Frankfurt dan sekitarnya. Iya, Mas, sudah sepanjang ini begitu, kapan terakhir kali ke Indonesia dan kira-kira apa yang paling dirindukan dari Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia untuk khususnya Mas Sultan sendiri? Ya. Saya tepatnya setahun yang lalu, jadi mungkin tepat sebelum Ramadan di tahun yang lalu, jadi memang sudah cukup lama. Apa yang saya rindukan dari Ramadan atau mungkin Lebaran di Indonesia tentunya adalah keluarga, itu 100%. Dan juga mungkin dinamika ya, mungkin ketika kita berkumpul dengan keluarga kita di Indonesia, atau mungkin nikmatnya bisa mendengar azan di Indonesia, dan nikmatnya juga bisa melakukan ibadah-ibadah langsung di masjid dan lain sebagainya. Itu jelas mungkin momen-momen yang saya rindukan sekali dari Indonesia, dan saya berharap mungkin at least 2 bulan lagi ketika mungkin saya sudah mendapatkan vaksin, saya secepatnya langsung bisa kembali ke Indonesia dan at least mungkin bisa meregulasi ulang apa yang saya rindukan tersebut dari Indonesia. Amin, amin. Semoga harapan dari teman-teman WNI di seluruh dunia pengen pulang ke Indonesia merasakan kehangatan keluarga ini bisa tercapai. Mas Sultan, terakhir boleh disampaikan pesan-pesan kepada teman-teman, saudara-saudara atau rekan di Indonesia? Ya, mungkin ya Ramadan adalah mungkin momen bersama, artinya bukan hanya momen pribadi. Saya mohon doanya juga kepada mereka yang di Indonesia. Jadi kita sama-sama berpuasa di sini justru tantangannya lebih banyak, dan mungkin yang bisa saya berikan kepada kita semua tetap menjaga keamanan dan kesehatan tentunya. Kita lihat apa yang terjadi di India, dan mudah-mudahan itu tidak terjadi di Indonesia tentunya, dan mudah-mudahan juga vaksin lebih cepat lagi di Jerman dan pun di Indonesia agar kita bisa kembali kepada new normal dan juga bisa melakukan ibadah Ramadan tahun depan dengan normal tentunya. Amin. Amin. Baik, kita doakan bersama semoga lebih baik tidak hanya di Jerman tapi juga di Indonesia. Begitu. Terima kasih Mas Sultan Haidar Salman, salah satu WNI di Frankfurt, Jerman. Sampai bertemu. Terima kasih. Mari.